Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifan Zain dengan NIM 311919179 dari Farmasi 2D. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview jurnal salep untuk penyakit kulit, yaitu jerawat. Yang pertama ada uji aktivitas salep ekstrak daun jambu biji sebagai anti jerawat terhadap Propionibacterium acne dengan nama peneliti Hani Fatroni pada tahun 2014. Latar belakang: jerawat merupakan penyakit yang berpengaruh terhadap lebih dari 85% remaja dan sering berlanjut sampai dewasa. Banyak cara mengatasi jerawat, misalnya menggunakan obat seperti sulfur, asam salisilat, dan resorcinol yang bersifat iritan, dan antibiotik clindamycin. Formula ekstrak daun jambu biji dengan konsentrasi 10%. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pengembangan formula bahan alam dan sebagai dasar ilmiah pengembangan tanaman jambu biji sebagai bahan obat alternatif yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap acne. Evaluasi: pada uji sifat fisika kimia, peningkatan konsentrasi ekstrak daun jambu biji juga berpengaruh terhadap penurunan pH formula salep ekstrak daun jambu biji, tetapi tidak ada pengaruhnya terhadap viskositas salep dan daya sebar formula salep ekstrak daun jambu biji. Yang kedua ada uji aktivitas salep anti jerawat ekstrak etanol daun binahong. Nama penelitinya Agung Nur Cahyanta dan Nila Yuliana Ardianti pada tahun 2018. Latar belakang: jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan kelenjar minyak pada kulit yang disertai infeksi dan peradangan. Jerawat umumnya muncul pada wajah, tetapi dapat juga muncul pada daerah kepala, punggung, dada, atau lengan atas. Jerawat dapat disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acnes. Formula zat aktif flavonoid, alkaloid, flavonoid, saponin, zat tambahan, oleomcitri, dan nifagin. Hasil penelitian: berdasarkan uji aktivitas, terlihat adanya daerah bening yang di sekitar kertas cakram. Daerah bening tersebut merupakan daerah hambat salep ekstrak etanol daun binahong terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Evaluasi: aktivitas antibakteri salep ekstrak etanol daun binahong diduga karena adanya senyawa yang memiliki mekanisme antibakteri, di antaranya flavonoid memiliki aktivitas antibakteri melalui hambatan fungsi DNA girase sehingga kemampuan replikasi bakteri dihambat. Senyawa ini kontak dengan DNA pada inti sel bakteri. Adanya perbedaan kepolaran antara lipid penyusun DNA dengan gugus alkohol pada senyawa flavonoid menyebabkan kerusakan struktur lipid DNA bakteri sehingga bakteri akan lisis dan mati. Yang ketiga ada formulasi salep anti jerawat ekstrak etanol daun katuk. Nama penelitinya Mawardhani W. Dibuat pada tahun 2019. Latar belakang: daun katuk memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis
Senyawa kimia dalam daun katuk yang memiliki aktivitas antibakteri yaitu flavonoid, alkaloid, tanin, dan saponin. Formula 1 mengandung basis PEG 400 dan PEG 4000 dengan perbandingan 24:56. Formula 2 mengandung basis PEG 400 dan PEG 4000 dengan perbandingan 40:40. Formula 3 mengandung basis PEG 400 dan PEG 4000 dengan perbandingan 56:24. Hasil penelitian, salep ekstrak daun katuk memiliki aktivitas anti jerawat terhadap S. epidermidis. Yang paling efektif adalah Formula 3. Evaluasi, semakin besar jumlah PEG 4000 dibanding PEG 400, maka zat aktif dari salep akan semakin sukar untuk melepas zat aktif. Maka waktu penyembuhan jerawat akan semakin lama. Yang keempat ada pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak. Dengan nama penelitinya Selvi P.J. Ulaen, Yos Bane, dan Ririn A. Suatan. Dibuat pada tahun 2012. Latar belakang, kulit merupakan salah satu panca indera manusia yang terletak di permukaan tubuh. Berkaitan dengan letaknya yang ada di permukaan tubuh, maka kulit merupakan organ pertama yang terkena pengaruh tidak menguntungkan dari lingkungan. Kulit mempunyai bermacam-macam fungsi dan kegunaan. Di antaranya, kulit berfungsi sebagai termostat dalam mempertahankan suhu tubuh, melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme, sinar ultraviolet, dan berperan pula dalam mengatur tekanan darah. Formula rimpang temulawak, Oleum citri, dan KOH. Hasil penelitian, dari hasil ekstraksi rimpang temulawak, secara maserasi diperoleh ekstrak kental sebanyak 50 gram. Ekstrak rimpang temulawak yang digunakan untuk pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak sebanyak 12,16 gram. Evaluasi, hasil pengujian kemampuan proteksi menunjukkan noda merah pada salep ekstrak rimpang temulawak. Noda merah terbentuk kurang dari 1 menit setelah penambahan larutan KOH, sedangkan basis salep tidak menimbulkan reaksi noda merah selama lebih dari 10 menit. Yang kelima ada formulasi dan evaluasi fisik salep anti jerawat ekstrak etanol 96% daun pepaya. Nama penelitinya Rahmawida Putri, Riki Hardiansyah, dan Jaka Supriyanta. Dibuat pada tahun 2020. Latar belakang, jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan kelenjar pada kulit yang disertai infeksi dan peradangan. Jerawat umumnya muncul pada wajah, tetapi dapat juga muncul pada daerah selain wajah. Tetapi dapat juga muncul pada daerah kepala, punggung, dada, atau lengan atas. Formula. Nama bahan. Yang pertama ada ekstrak. Formula 1 5%, Formula 2 10%, Formula 3 20%. Kegunaan bahan aktif. Nama bahan PEG 400. Formula pertama 57,75, Formula 2 57,75, Formula 3 57,75, dan kontrol 57,75 dengan kegunaan basis salep. Nama bahan PEG 4000, Formula 1 24,74,
Formula 2 24,75, Formula 3 24,75 dengan kontrol 24,75 dengan kegunaan basi salep. Nama bahan nipagin. Formula 1 0,18, Formula 2 0,18, Formula 3 0,18 dengan kontrol 0,18 dan kegunaan zat sebagai zat pengawet. Nama bahan oleum citri. Formula 1 QS, Formula 2 QS, Formula 3 QS dan dengan kontrol QS. Dan kegunaan zat tambahan. Hasil penelitian, pembuatan salep dilakukan dengan cara melarutkan nipagin ke dalam PEG 400, kemudian meleburkan PEG 4000 ke dalam campuran 1, diaduk sampai dingin. Menambahkan ekstrak daun pepaya ke dalam campuran 2, lalu diaduk sampai homogen. Menambahkan oleum citri sedikit dalam campuran 3. Salep disimpan dalam pot salep. Evaluasi, uji organoleptis bertujuan untuk mengetahui sifat fisik salep dan mengamati adanya perubahan bentuk, warna, dan bau yang terjadi selama penyimpanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.